Perkenalkan, nama saya Mikael Sumarto, asal sekolah SMP Negeri 1 Nangamahap, Desa Nangamahap, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, NIM 253091223. Pada kesempatan ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 1 Nangamahap dengan materi Maria Teladan Hidup Umat Beriman dengan model pembelajaran PBL. Selamat siang. Siang. Apa kabar siang ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa pembuka. Siapa yang mau memimpin doa kita? Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita mengangkat tanda kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena sedari tadi malam hingga siang ini Engkau telah melindungi kami. Ya Tuhan, di siang hari yang sangat cerah ini, kami semua yang ada di dalam ruangan ini akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Lindungilah kami ya Tuhan, berkatilah kami. Semoga materi yang akan disampaikan oleh guru kami dapat kami pahami dan cerna dengan baik. Semua doa-doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perataraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Ano. Bapak mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Mari kita berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi palu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak akan mengabsensi dulu siapa saja yang tidak hadir. Jika hadir, katakan hadir. Maria Siangi Angeli, Hadir. Mika Mila, Hadir. Lionel Yuno, Erma, Alfian, Hadir. Welo, Hadir. Deven. Oke, berarti hadir semua ya? Oke. Adapun topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Maria Teladan Hidup Umat Beriman. Silakan siswa renungkan sebentar saja topik ini.
Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik memahami kedudukan dan peran Maria dalam sejarah keselamatan sehingga mampu bersyukur dan meneladani ketaatan Maria dalam melaksanakan kehendak Allah. Berikutnya, KKTP. KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan peran Maria dalam sejarah keselamatan melalui kegiatan tanya jawab dengan benar dan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu meneladan ketaatan Maria dalam melaksanakan kehendak Allah melalui tindakan sehari-hari secara konsisten. Pertanyaan diagnostik yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian semuanya. Yang pertama, dalam kitab suci, apakah kamu pernah mendengar nama Maria? Tentu konteks di sini adalah Maria Ibu Yesus, bukan Maria yang lain. Yang kedua, Maria itu siapa? Ibu Yesus. Karena kita akan berbicara tentang Maria Ibu Yesus, maka secara konsisten dan lebih spesifik kita akan membicara hanya Maria Ibu Yesus. Yang ketiga, siapa nama orang tua Maria? Santa Ana dan Santo Yoakim. Nanti kita akan lihat pada saat kita mendalami topik ini. Model pembelajaran kita hari ini adalah PBL. Baik para siswa sekalian, kita akan menonton video terlebih dahulu. Tahukah kamu bahwa Alkitab begitu banyak menyebut nama Maria dengan orang yang berbeda? Lalu apa keistimewaan Maria Ibu Yesus sehingga ia dipilih Allah untuk mengandung bayi juru selamat? Saksikan jawabannya hanya di fakta Alkitab. Maria, figur inspiratif. Maria, Bunda Yesus, tentu menjadi sosok yang paling terkenal dari semua nama Maria dalam Alkitab. Posisinya dalam Perjanjian Baru jelas dibedakan dengan para penyandang nama Maria lainnya. Namanya disebut secara spesifik 12 kali dalam Injil Lukas, 5 kali di Injil Matius, sekali di Injil Markus, dan sekali di Kisah Para Rasul. Kisah Maria dalam Alkitab memang cukup unik dan menarik perhatian untuk dibaca. Ia merupakan sosok penting dan juga menjadi salah satu tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi. Saat Natal tiba, kisah Maria sangat banyak dibahas. Maria adalah perempuan sederhana. Ia masih gadis ketika malaikat Gabriel datang kepadanya dan memberitahukan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan bayi juru selamat. Pada awalnya, Maria sangat terkejut dan takut dengan bayi tersebut. Karena hal yang akan diganjar dengan hukuman mati karena dianggap berzina. Meski demikian, Maria tetap percaya dan berserah penuh kepada Allah. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lukas 1 ayat 38. Maria telah menjadi bagian dari rencana Allah, bahkan jauh sebelum ia dilahirkan ke dunia. Berasal dari desa. Penulisan silsilah dalam Alkitab termasuk hal yang penting. Dan ini menjadi budaya dalam Israel bahwa silsilah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Setiap orang tercatat silsilahnya menurut kaumnya. Bilangan 1 ayat 18, 1 Tawarikh 9 ayat 22. Menurut tradisi Kristen dari sumber-sumber non-kanonik menyebutkan bahwa orang tua Maria bernama Yoakim dan Anna atau Hana. Maria dan orang tuanya berasal dari Nazaret. Nazaret terletak di bagian utara Israel di wilayah Galilea, kira-kira 30 km di bagian barat Danau Galilea.
Pada masa Yesus, Nazaret hanyalah sebuah kota kecil dengan panjang seluas 2.700 meter dengan lebar sekitar 200 meter. Dalam Injil Lukas, Nazaret pertama kali dideskripsikan sebagai a town of Galilee yang dalam bahasa Indonesia berarti satu kota Galilea. Yesus Kristus dibesarkan di Nazaret sehingga orang banyak menyebutnya Yesus orang Nazaret. Matius 2 ayat 23. Sebutan di atas kayu salib Yesus yang bertulis ini biasa diartikan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sekarang Nazaret modern adalah sebuah ibu kota dan merupakan salah satu kota terbesar di distrik Israel bagian utara. Alasan Maria dipilih Allah. Maria adalah perempuan yang diberkati di antara semua perempuan. Lukas 1 ayat 42. Meski demikian, ia tetap butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Banyak yang bertanya, apa keistimewaan Maria sehingga di antara banyaknya wanita di zamannya, ia yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan juru selamat. Berikut ini tim jawaban merangkum alasan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, pemilihan seseorang menjadi bagian dari sejarah kudus Allah adalah hak prerogatif Allah sendiri. Maria dipilih bukan karena ia kaya dan bahagia, bukan juga karena alasan miskin menderita. Hak istimewa Allah sendirilah yang memilih Maria menjadi bagian dalam tata sejarah keselamatan. Kedua, Lukas 1 ayat 38 memperlihatkan bahwa Maria menerima dengan iman program Tuhan melalui konfirmasi daripada malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Ketiga, Lukas 1 ayat 27 menunjukkan bahwa Maria adalah seorang perawan dan sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Pertunangan dalam hukum Yahudi itu menunjukkan satu pacaran yang serius menuju pernikahan. Bagian ini menunjukkan kelebihan Maria dalam keputusan hidup. Keempat, dapat dipastikan bahwa Maria mengerti dan paham akan kitab suci. Peristiwa yang terjadi dalam Kejadian 3 ayat 15, yakni ribuan tahun sebelum Maria lahir, merupakan sebuah nubuatan tentang kehadiran juru selamat yang akan mengalahkan maut. Maria paham betul dengan nubuatan tersebut bahwa akan tiba harinya di mana juru selamat akan hadir di dunia, sehingga ia percaya dan memegang teguh apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Selain memahami nubuatan pertama tentang juru selamat dalam Kejadian 3 ayat 15, Maria juga paham mengenai nubuatan anak darah yang dimaksud dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak darah yang dimaksud adalah anak perawan, dan Maria menggenapi nubuatan tersebut. Gelar-gelar Maria di Yesus. Perawan terberkati Maria atau Bunda kita adalah gelar-gelar yang paling lazim yang diberikan kepada Maria. Gelar lainnya adalah Bunda Belas Kasih yang dalam bahasa Latin disebut Mater Misericordiae. Berikutnya ada Theotokos. Theotokos adalah salah satu gelar Maria dalam bahasa Yunani yang digunakan di Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja-gereja Katolik Timur. Terjemahan kata Theotokos secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah yang mengusung Allah atau yang melahirkan Allah. Makna teologis yang terkandung dalam gelar Theotokos adalah Yesus, putra Maria, adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan bahwa dua sifat Yesus, yakni ilahi dan insani, dipersatukan dalam satu pribadi tunggal. Maria menjadi salah satu saksi penyaliban dan kematian Juru Selamat. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga, Maria tetap setia dalam persekutuan orang percaya. Bersama para rasul dan murid-muridnya, Maria ikut serta dalam doa setiap hari. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14, dan menjadi salah satu dari jemaat mula-mula di Yerusalem. Maria adalah gambaran terbaik dari seorang ibu-ibu. Ia adalah wanita yang paling setia dalam mendampingi setiap fase kehidupan Yesus, dari sejak lahir, melayani, hingga mati di Golgota. Bahkan digambarkan bahwa Maria menjadi putranya yang mati di salib. Inilah kesetiaan Maria dalam menyertai Yesus, putranya, sampai tugasnya selesai. Baiklah para siswa sekalian, kita akan masuk kepada diskusi kelompok.
untuk melihat hasil diskusi kelompok kalian seperti apa. Presentasinya nanti silakan kelompok pertama, setelah itu kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1. Jawaban nomor 1, karena Maria hidup sederhana, rendah hati, dan taat kepada Allah. Nomor 2, Maria menjawab dengan ketaatan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nomor 3, Mari memiliki hati yang bersih, penuh iman, dan selalu percaya kepada rencana Allah. Nomor 4, teladan ketaatan kepada Allah, dan kesediaan untuk melayani dengan rendah hati. Nomor 5, karena melalui ketaatannya, Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Selanjutnya kelompok 2 untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Oke, kami akan memulai presentasi kami dari kelompok 2. Nomor 1, karena Maria hidup sederhana, rendah hati, dan taat kepada Allah. Nomor 2, Maria menjawab dengan ketaatan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nomor 3, Maria memiliki hati yang bersih, penuh iman, dan selalu percaya kepada rencana Allah. Nomor 4, teladan ketaatan kepada Allah dan kesediaan untuk melayani dengan rendah hati. Nomor 5, karena melalui ketaatan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Sekian dari kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok 3, silakan maju. Siapa yang menjadi pembicara? Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, karena Maria hidup sederhana, rendah hati, dan taat kepada Allah. Nomor 2, Maria menjawab dengan ketaatan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nomor 3, Maria memiliki hati yang bersih, penuh iman, dan selalu percaya kepada rencana Allah. Nomor 4, teladan ketaatan kepada Allah dan kesediaan untuk melayani dengan rendah hati. Nomor 5, karena melalui ketaatannya Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Cukup sekian, terima kasih. Berikutnya kelompok 4, silakan. Yang menjadi pembicara adalah Yuno. Oke, silakan Yuno. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, mengapa Maria dipilih menjadi ibu Yesus? Jawabannya, karena Maria hidup sederhana, rendah hati, dan taat kepada Allah. Nomor 2, apa jawaban Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira? Jawabannya, Maria menjawab dengan ketaatan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nomor 3, apa yang membuat Maria berbeda dari banyak wanita lain pada zamannya? Jawabannya, Maria memiliki hati yang bersih, penuh iman, dan selalu percaya kepada rencana Allah. Nomor 4, apa teladan utama dari Maria yang bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, teladan ketaatan kepada Allah dan kesediaan untuk melayani dengan rendah hati. Nomor 5, mengapa ketaatan Maria penting dalam sejarah keselamatan? Jawabannya, karena melalui ketaatannya, Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Para siswa sekalian, supaya kita semangat untuk yang berikutnya, mari kita berdiri dulu. Kita ice breaking dulu, supaya kita semakin segar. Oke,
Bapak mengajak kalian untuk ice breaking. 1, tepuk 2, tepuk 3. Mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, silakan duduk kembali. Baik, Bapak akan memberikan peneguhan kepada kalian peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Bapak minta beberapa siswa untuk juga membaca ini supaya pemahaman ini bersama-sama dapat kita pahami secara menyeluruh. Ketika menerima kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Bunda Maria memberikan persetujuan untuk menjadi Bunda Penebus Ilahi yang mulia, Bunda dari Sang Mesias yang dinantikan sejak Perjanjian Lama. Dengan ketaatan penuh, dia menjawab tugas perutusan yang diamanatkan kepadanya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam ketaatannya, Bunda Maria mengandung Yesus Kristus, melahirkannya, membesarkannya, menghadapkannya kepada Bapa di Kenisah. Sikap bakti atau kebaktian khusus kepada Bunda Maria. Misalnya, bulan Mei dikhususkan untuk bulan Maria, bulan Oktober sebagai bulan Rosario, doa Salam Maria, doa Rosario, novena, ziarah ke Goa Maria, dan sebagainya. Devosi kepada Bunda Maria tidak sedikit pun dimaksudkan untuk mengurangi kedudukan putranya, sebab devosi yang sehat dan benar membawa umat kepada iman akan Yesus Kristus yang semakin berakar kuat dan mendalam. Melalui devosi tersebut, umat ditolong meneladani Bunda Maria untuk menjatuhkan pilihan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Devosi kepada Bunda Maria adalah bagian dari ungkapan cinta dan penghormatan kita kepada Ibunda Sang Juru Selamat. 3 tahap yang dapat kita lakukan dalam mencintai Bunda Maria. 1. Mengenal atau mengetahui Maria. 2. Mengagumi Maria. 3. Meneladani Maria. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan Bunda Maria harus menjadi teladan dan pedoman dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Kita harus meyakini bahwa peristiwa sehari-hari yang kita alami merupakan bagian dari rencana Allah yang berkehendak menyelamatkan semua orang disertai dengan sikap berserah diri kepada kehendak Allah. Baik, kita masuk kepada refleksi. Di sini ada 3 pertanyaan refleksi yang akan kalian jawab. Yang pertama, apakah kamu senang mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang. Yang kedua, apakah kamu mengalami kesulitan mengikuti pelajaran hari ini? Tidak. Yang ketiga, apakah kamu paham mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Setelah melakukan refleksi, kita akan masuk kepada tes sumatif. Tes sumatif ini penting. Mengapa penting? Karena untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu tentang materi kita pada hari ini. Silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan secara teratur. Jangan lupa tulis nama ya.
Ada yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan secara teratur ya. Oke, baiklah. Kalian sudah menyelesaikan tes sumatifnya. Akan Bapak koreksi. Di pertemuan berikutnya akan Bapak bagikan. Oke, para siswa sekalian silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup. Dari Jawa, cincin membawa kepiting 2 ekor. Cincin beriuk masukin dari Jawa, cincin membawa kepiting 2 ekor. Kami cari di rumah, ketawa doang di pancung raja tunggal. Hey, cincin beriuk masukin dari Jawa, cincin membawa kepiting 2 ekor. Cincin beriuk masukin dari Jawa, cincin membawa kepiting 2 ekor. Para siswa sekalian, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, siapa yang memimpin doa kita? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dalam pelajaran kali ini. Semoga pelajaran kali ini yang disampaikan kepada kami dapat berguna untuk masa depan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.